Mengejutkan, ternyata kader Gerindra Ferdinand Huta-Hayan mendukung Ganjar, bukan Prabowo. Hahaha. Hari ini saya Ferdinand Huta-Hayan sebagai Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 telah mengumumkan secara resmi pengunduran diri saya dari kepengurusan Partai Demokrat dan sekaligus pengunduran diri saya sebagai kader Partai Demokrat. Tadi saya sudah umumkan melalui media sosial saya di akun Twitter saya, dan besok saya akan mengantarkan surat pengunduran diri saya ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sekaligus menyerahkan KTA saya kembali ke sana. Adapun alasan saya terkait dengan perbedaan prinsip antara saya dengan kawan-kawan pengurus di sana. Ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar, dan ini adalah puncak dari beberapa perbedaan yang kemarin terkait dengan Undang-Undang Ciptaker. Saya sangat berbeda prinsip pemahaman antara kepentingan undang-undang ini dengan kepentingan politik. Sehingga saya mengambil sikap untuk mengundurkan diri secara resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Saya mengucapkan terima kasih kepada DPP Partai Demokrat dan secara khusus kepada Pak SBY, guru politik saya. Kiranya ke depan Partai Demokrat bisa semakin lebih baik, semakin berjaya, dan tetap eksis di kancah politik nasional. Itu harapan saya, dan silaturahmi antara saya dengan seluruh kader Partai Demokrat seluruh Indonesia saya harap tetap terjaga. Demikian dari saya. Terima kasih. Ferdinand Huta-Hayan cukup dikenal oleh masyarakat dunia maya. Perjalanannya di dunia politik pun bisa dibilang zigzag. Awalnya ia menjadi pendukung Jokowi dan sempat dipercaya menjabat sebagai ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARA-JP pada tahun 2014 silam. Hanya saja, pada tahun 2017 ia bergabung ke Partai Demokrat, yang kita tahu sendiri bahwa partai berlambang bintang Mercy itu mendukung Prabowo di Pilpres tahun 2014. Ketika jadi kader Partai Demokrat, ia memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah. Bahkan bisa dibilang, Live kala itu adalah hatersnya Presiden Jokowi garis keras. Konon katanya, pegiat medsos tersebut berhenti mendukung Jokowi lantaran kecewa gak diberi jabatan komisaris BUMN. Di Demokrat, posisi yang diberikan kepadanya pun cukup mentereng, yakni Kepala Divisi Advokasi dan Hukum. Setelah SBY lengser dari kursi Ketua Umum Demokrat dan digantikan oleh anaknya AHY, karir Ferdinand tergeser. Ia kemudian dipercaya menjabat sebagai Ketua Biro Energi dan Sumber Daya Mineral Partai Demokrat. Jabatan yang sama sekali tidak strategis. Nah, di Pilpres tahun 2019, ia mendukung Prabowo yang notabene lawan Jokowi. Ferdinand kala itu ditunjuk sebagai jubir BPN Prabowo dengan Sandi bersama Ratna Sarumpait. Prabowo kalah. Sadar di kubu Ketua Umum Gerindra tersebut tidak punya masa di depan, ia akhirnya mengundurkan diri dari mendukung Prabowo. Tidak hanya itu, Live juga mengusulkan kepada Partai Demokrat agar keluar dari koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Pasca berhenti mendukung Prabowo, ex-caleg gagal tersebut kembali mendukung Jokowi. Dan pada tahun 2020, ia keluar dari Partai Demokrat. Pada tahun 2022 silam, Live ini sempat masuk penjara 5 bulan lantaran bikin cuitan bernada sara. Setelah keluar dari penjara, dirinya sudah tidak segarang dulu lagi. Pada bulan Februari tahun 2023, ia menyampaikan pernyataan yang mengejutkan, yakni bergabung ke Gerindra. Saya memilih Gerindra sebagai labuhan politik untuk berjuang jaga bangsa ke depan, karena saya meyakini sosok Prabowo masih sosok yang dapat dipercaya
untuk jadi benteng NKRI, menjaga bangsa dan menjaga Pancasila, ujar Ferdinand di acara HUT Gerindra ke-15 di Jakarta Selatan. Terungkap, Lai Ferdi ini bergabung bersama Gerindra sejak bulan Januari tahun 2023 dan ia sudah mendapatkan kartu tanda anggota atau KTA Partai Berlambang Burung Garuda tersebut. Saya, bulan Januari 2023, telah resmi menjadi kader Gerindra dan saya udah dapat KTA ya dari Partai Gerindra. Lanjutnya lagi, akhirnya doi sekubu juga dengan Permati Arya alias Abu Janda dan Immanuel Ebenezer. Ferdi pun berencana mau nyalek lagi lewat Partai Gerindra. Ngeri-ngeri sedap. Benar-benar petualang sejati, tapi petualang politik, bukan petualang cinta. Ternyata ada yang lebih mengejutkan lagi. Meskipun sudah resmi jadi kader Gerindra dan punya KTA partai, Lai Ferdi mendukung Ganjar Verkusuh. Saya mendukung Mas Ganjar menjadi capres tahun 2024. Dan saya akan mengkampanyekan beliau. Dan saya akan berupaya sekuat tenaga memenangkan beliau untuk menjadi presiden terpilih tahun 2024 nanti. Karena dari beberapa capres yang muncul hanya satu, Ganjar, yang berani bersikap tegas menyatakan akan menolak kelompok intoleran. Apakah itu HTI, FPI dan sebagainya. Dan hanya satu-satunya Mas Ganjar Pranowo yang berani bersikap. Saya belum mendengar capres lain berani menyatakan secara tegas menolak kelompok intoleran. Tetapi yang saya lihat, capres sebelah malah menunggangi dan berselancar mengharap dukungan dari kelompok-kelompok ini. Karena memang mereka nyata ada dan diharapkan mereka menjadi elektabilitas. Demikian ujar mantan anak buah SBY itu dengan nada tegas dalam sebuah video yang beredar di dunia maya. Kalau saya jelas tidak boleh tangan kanan memegang merah putih, tetapi tangan kirimu bergandengan dengan kelompok intoleran memegang bendera yang lain. Hanya satu Mas Ganjar saat ini yang berani tegas di tangan kanannya memegang merah putih dan di tangan kirinya juga merah putih. Lanjut Ferdinand lagi. Tidak ada cerita lain. Kaum intoleran adalah musuh kita bersama. Tutupnya. Cadas. Semoga saja doi nggak pindah ke lain hati lagi atau jadi pendukung Anies. Kenapa? Karena meskipun orangnya begitu, Lai Ferdi tetap saja dibutuhkan oleh kubu Ganjar. Pertanyaannya, untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk menjadi lawan debat Novel Bamukmin menjelang Pilpres tahun 2024 mendatang. Karena sampai saat ini belum ada pendukung Ganjar yang sebadan dengan kadron Wasekjen PA212 itu dalam adu mulut atau debat TV di kursi. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Ferry Fadli. Bagaimana menurut Anda?